Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Kurniawan dari Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Di sini saya akan membahas tentang materi pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Nah, landasan teori dan regulasi yang dimana ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang isinya mengatur hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi, menjamin persaingan sehat dalam industri konstruksi. Yang kedua, ada Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 yang mengatur standar dan tata cara pengadaan jasa konstruksi di lingkungan PUPR, memastikan proses pengadaan lebih kompetitif dan adil. Yang ketiga, ada PP nomor 22 tahun 2020 menyediakan pedoman umum dalam pengadaan konstruksi dan jasa konsultasi. Ini yang dimana menekan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, tahapan pengadaan pekerja konstruksi di sini ada perencanaan pengadaan, yang dimana penyusunan dokumen pemilihan penyedia jasa. Yang kedua, pengumuman pelelangan atau seleksi penyedia jasa. Yang ketiga, evaluasi administrasi teknis dan harga penawaran. Nah, yang kedua ini pelaksanaan kontrak, yang dimana isinya penyusunan dokumen pemilihan penyedia jasa, pengumuman pelelangan atau seleksi penyedia jasa. Yang ketiga ada evaluasi administrasi teknis dan penawaran harga. Nah, di sini ada pelaksanaan kontrak, penandatanganan kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa, pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Nah, yang kedua ini penyelesaian dan serah terima pekerja, yang isinya penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi, serah terima pekerjaan atau professional handover atau PHO, dan final handover atau VHO. Evaluasi pasca proyek untuk memastikan standar mutu terpenuhi. Nah, risiko dalam pengadaan konstruksi yaitu ada keterlambatan proyek disebabkan oleh masalah perizinan, cuaca buruk, atau kendala teknis. Yang kedua, ada kenaikan biaya, adanya perubahan harga material atau pekerja tambahan yang tidak terduga. Yang ketiga, ada kualitas pekerja yang buruk. Di sini penggunaan bahan yang tidak sesuai spesifikasi atau pelaksanaan yang kurang profesional. Risiko dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama, sengketa dan klaim. Ini adalah perselisihan antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait hak dan kewajiban kontrak. Yang kedua, strategi mitigasi risiko. Ini perencanaan yang matang, pengawasan ketat, dan kontrak yang jelas. Risiko dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama ada Standar Nasional Indonesia (SNI). Contohnya SNI 1726 tahun 2019 tentang ketahanan gempa. Yang kedua, Peraturan Menteri PUPR yang mengatur spesifikasi teknis dan persyaratan konstruksi. Yang ketiga, ada ISO 9001 yang isinya manajemen mutu, dan ISO 45001 tentang keselamatan kerja. Ini standar internasional untuk memastikan kualitas dan keamanan proyek. Nah, penggunaan teknologi dalam konstruksi, yang pertama ada Building Information Modeling, yaitu BIM. Ini tentang pemodelan digital untuk efisiensi konstruksi. Yang kedua, drones dan GIS untuk survei lahan dan pemantauan proyek secara real time. Yang ketiga, sistem e-procurement, proses lelang online untuk transparansi dan efisiensi. Yang keempat, ada Internet of Things atau IoT. Di sini untuk pemantauan otomatis alat dan keamanan proyek. Nah, etika dan transparansi dalam pengadaan, yang dimana transparansi untuk semua proses harus terbuka dan dapat diaudit. Akuntabilitasi untuk semua pihak bertanggung jawab atas keputusannya. Kompetensi yang sehat, ini tidak ada untuk monopoli atau pengaturan tender. Yang keempat ada anti korupsi untuk menghindari suap, kolusi, dan nepotisme.
Nah, sumber pendanaan dalam pekerja konstruksi yaitu yang pertama ada APBN, proyek pemerintah pusat, contohnya jalan tol, bendungan, dan bandara. Ada APBD, yang dimana proyek pemerintah daerah, seperti sekolah, rumah sakit daerah. Yang ketiga ada KPBU atau PPP, kerjasama pemerintah dengan swasta. Yang keempat ada investasi swasta, ini pembiayaan oleh perusahaan swasta. Yang kelima ada dana hibah atau pinjaman internasional dari World Bank, ADB, dan lain-lain. Nah, pengawasan dan evaluasi, yang dimana ada pengawasan internal dilakukan oleh tim proyek atau instansi terkait. Yang kedua ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh tim proyek atau instansi terkait. Nah, pengawasan dan evaluasi, yang dimana ada pengawasan internal dilakukan oleh tim proyek atau instansi terkait. Yang kedua ada pengawasan eksternal oleh auditor independen, inspektorat, dan BPK. Yang ketiga ada evaluasi kinerja penyedia jasa, yang dimana kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kepatuhan kontrak. Lanjut, keberlanjutan dalam konstruksi. Ada green building, material ramah lingkungan dan efisiensi energi. Yang kedua ada low carbon construction, yang dimana untuk mengurangi emisi karbon. Yang ketiga ada efisiensi air dan energi, untuk pemanfaatan panel surya dan pengolahan air hujan. Nah, studi kasus pengadaan konstruksi, yang dimana ada jalan tol Trans Jawa, skema KPBU dengan perusahaan BUMN dan swasta, studi kelayakan dan perencanaan oleh konsultan infrastruktur. Yang kedua ada ibu kota Nusantara atau IKN, yang dimana ini untuk smart city dan green city. Konsultan merancang konsep digital dan keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga ada kereta cepat Jakarta-Bandung, dikerjakan oleh konsorsium PT KCIC, studi kelayakan dan pengawasan teknis oleh konsultan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah untuk memahami regulasi yang mengatur pengadaan, mengetahui metode pemilihan penyedia jasa, mengelola risiko proyek secara efektif, mengadopsi teknologi dan inovasi konstruksi, memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Jika aspek-aspek ini dikelola dengan baik, proyek konstruksi akan berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih, saya Jerry Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.